Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fubar, selamat datang di Ali Aroman YouTube channel inspiratif dan edukatif. Video kali ini akan menayangkan bagaimana cara menggambar seekor binatang dari nama binatang tersebut. Bagaimanakah cara dan hasil gambarnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan selanjutnya silakan untuk Anda like dan subscribe video ini serta bagikan ke media sosial lainnya, agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan selain dengan kebaikan pula. Terima kasih dan selamat menonton. Wahai sahabatku, apakah yang kita pikirkan jika kita melihat binatang seperti gambar dalam video ini? Tentu banyak sekali pemikiran yang kita dapati mengenai binatang ini, baik itu dari segi kebaikan maupun dari segi keburukannya, ataupun dari segi manfaat, ataupun dari segi yang lainnya. Terlepas dari sudut pandang itu semua, kita bisa mengambil satu hikmah ataupun satu pelajaran dalam penciptaan makhluk di muka bumi ini. Bahwasanya setiap yang diciptakan itu tidaklah sia-sia, pasti mengandung manfaat bagi kita semua. Seperti anjing misalnya, dia adalah termasuk binatang yang setia kepada majikannya. Dia juga binatang yang pintar, bisa kita latih untuk berburu, mencari hewan buruan untuk kita makan. Bahkan binatang ini bisa digunakan sebagai binatang penjaga rumah. Bahkan ada juga yang menggunakan binatang ini sebagai alat hiburan seperti sirkus misalnya, ataupun yang lainnya. Itulah beberapa manfaat yang dapat kita ketahui dari binatang ini. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menyukai binatang ini. Mungkin dari suaranya, atau
ataupun penampilannya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sering mengucapkan nama binatang ini saat kita marah dan memaki orang lain. Mungkin ini adalah suatu bukti bahwasanya banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai binatang ini karena perilakunya yang jorok, kotor. Bahkan hewan ini juga termasuk hewan yang sangat agresif ataupun pemarah. Jika kita ganggu, maka dia akan mengejar kita. Sahabatku, itulah sedikit mengenai informasi ataupun pengetahuan yang dapat kita pelajari dari binatang ini. Terlepas dari itu semua, apapun yang diciptakan Allah pasti memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana kita memilih yang baik yang dapat kita gunakan dari ciptaannya. Tetap semangat dalam mengejar kebaikan dan perbaikan. Sahabatku, janganlah pesimis, jangan sinis, jangan sadis, dan jangan suka memvonis. Tetapi bersikaplah optimis dan selalu memberikan senyuman yang termanis. Bersikap humoris adalah kunci utama di dalam persahabatan agar tetap romantis. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan, dan semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Kita manusia dan juga hewan adalah ciptaannya. Apa-apa yang dimiliki hewan kita punya, tetapi apa-apa yang kita miliki hewan tidak punya. Kita manusia diciptakan dibekali akal dan hawa nafsu, sedangkan hewan diciptakan tidak memiliki akal tetapi memiliki hawa nafsu. Sedangkan malaikat Allah ciptakan memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Tentu malaikat lebih mulia daripada manusia, apalagi hewan. Kendati demikian keadaannya, kita manusia bisa lebih mulia daripada malaikat jika kita mampu menjadikan hawa nafsu kita sebagai budak kita, bukan sebaliknya. Kita menjadikan hawa nafsu sebagai raja kita, sedangkan akal dan pikiran kita jadikan sebagai budak. Jika demikian yang kita pilih, kita menjadikan hawa nafsu sebagai raja dan menjadikan akal kita sebagai budak, maka derajat kita akan lebih rendah daripada seekor binatang, lebih-lebih binatang yang ada pada gambar ini. Itulah manusia, itulah kita. Kita adalah ciptaan yang unik, diberi kebebasan oleh Allah. Kita bebas memilih untuk taat atau tidak taat. Jika sudah diberi kebebasan, kita memilih untuk taat, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sebaliknya,
Jika kita memilih untuk tidak taat, maka kita lebih rendah daripada hewan.